palsu. Ini kan memalukan, benar tidak? Makanya kita jangan sampai mewariskan ya legacy memalukan ini kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting. Dan persoalannya juga bukan hanya karena ijazah palsu, karena kebijakan presiden selama ini selalu menimbulkan ketidakadilan di tengah rakyat. Ya, banyak sekali dia melanggar PPKM semaunya, tidak dihukum. Tapi Habib Rizik Syihab hanya ngomong, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, langsung dianggap mengedarkan kebohongan. Padahal presiden ada 66 ya Bang. Kita pernah gugat dulu 66 kebohongan Presiden Joko Widodo, baik saat kampanye atau dalam janji setelah menjadi kebijakan. Di antara yang paling terkenal adalah masalah mobil SMK. Nah, sampai sekarang belum ketahuan mobil SMK itu. Mobil gaib. Mobil gaib begitu. Yang kedua, di kantongnya ada duit berapa dulu? Sekarang kemana duit itu? Itu kabar bohong atau kabar benar? Halu. Kabar halu. Persoalan persidangan ini kuncinya sebenarnya ada pada ijazah palsu. Dan ijazah palsu itu bisa selesai kalau saja Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya di hadapan persidangan. Sehingga ini ijazah palsu, ijazah asli ini harus dihadirkan di persidangan atau tidak? Ini genting atau tidak masalah ini? Maka harusnya yang dikeluarkan itu bukan Perpu Cipta Kerja, tapi Perpu ijazah palsu, di mana di dalam Perpu itu sangat genting dan mendesak untuk menunjukkan ijazah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan agar tidak ada lagi dusta di antara seluruh anak bangsa. Karena benar tadi, kalau sampai ternyata ijazah ini palsu, berarti kita mewariskan ya kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak, dan ini akan menjadi cacat sejarah, aib sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Gus Dur, tapi ini aib sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur sudah benar dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijazahnya palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah dan mengamalkan mubahalah soal ijazah, dan yang diyakini ijazah palsu kok dianggap penistaan agama. Yang kedua, kalau ini dianggap kabar bohong, ya kan, dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan keonaran di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya, nah ini meminjam istilahnya Bang Egy Sujana. Pertanyaan seriusnya, kabar benarnya mana? Begitu. Kabar jujurnya mana? Kabar benarnya kan harusnya ada ijazah asli. Sampai sekarang belum ada ijazah asli. Diduga kuat tidak ada ijazah asli. Karena itu kita butuh ijazah asli. Kan tuh Pak Jokowi datang membawa ijazah asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijazah itu palsu, berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Tidak. Nah, ini kan saya ajak mau atau mau saja tidak. Berarti kan punya kesadaran dari di sini, tidak hanya terbawa oleh omongan saya. Ketika saya tanya mau atau mau, ternyata jawabannya juga tidak. Karena kita semua punya kepentingan dan tidak mau kalau punya presiden dengan ijazah palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Bang Egy Sujana sudah memulai ikhtiar dengan sangat elegan untuk menghadirkan presiden dalam sebuah forum yang setara antara rakyat warga negara dengan kepala negara, yakni melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu harusnya presiden datang. Sidang pertama presiden justru tidak datang. Sebelum sidang Bambang Tri dan Gus Dur malah ditangkap. Dan akhirnya Bambang Tri tidak mampu untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan dan mencabut. Dan sekarang, karena sekarang kasusnya pidana, jadi beban pembuktian ada pada polisi jaksa dan jaksa. Jadi jaksa yang harus menghadirkan presiden dan ijazah aslinya di persidangan ini. Kalau kita udah tanya guru-guru, teman, handai tolan, anak cucu, kemudian juga peliharaan ditanya, kambing ditanya, kodok ditanya, cebong ditanya. Tapi yang punya ijazah belum pernah ditanya, ijazah aslinya belum pernah dihadirkan. Ini persidangan apa ini gitu? Ada kabar bohong kan berarti ada kabar benarnya, ya kan? Menuduh orang kabar bohong tapi tidak menunjukkan mana kabar benarnya. Ini kan sama saja menggunakan kekuasaan untuk zolim kepada rakyat. Mentang-mentang punya wewenang bisa nangkap, lalu Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap.
langsung dipenjara, dan hari ini ditahan. Makanya benar tadi kita akan tanya apa argumentasinya kalau nanti tidak bisa dikabulkan penangguhan penahanan. Kenapa? Karena penangguhan penahanan itu sudah dijamin tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Dan istrinya juga siap menjamin. Ini tadi ada yang siap juga menggantikan kalau sampai lari. Gus Nur gak mau sidang ya, yang di sidang gantinya ada ini. Jadi kita mau lihat nanti bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan penangguhan yang diajukan. Yang ketiga, saya kira ini yang paling penting bukan bagi kita semua. Kita hadir ini betul tadi bukan hanya karena membela Gus Dur juga Bambang Tri, tapi kita punya kepentingan yang lebih besar. Bagi siapa? Bagi generasi bangsa ini, generasi seterusnya. Ya, ini anak cucu kita yang tidak tahu menahu sejarahnya, kok nanti ternyata di buku sejarah Indonesia tertulis, di Wikipedia tertulis, negara Indonesia yang begitu luas dengan ribuan pulau, dengan luas wilayah yang luas sekali, dengan penduduk ya jutaan, ternyata pernah dipimpin oleh seorang presiden dengan ijazah palsu. Ini kan memalukan, benar tidak? Makanya kita jangan sampai mewariskan ya legasi memalukan ini kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting. Dan persoalannya juga bukan hanya karena ijazah palsu, karena kebijakan presiden selama ini selalu menimbulkan ketidakadilan di tengah rakyat. Ya, banyak sekali dia melanggar PPKM semaunya, tidak dihukum. Tapi Habib Rizik Syihab hanya ngomong, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, langsung dianggap mengedarkan kebohongan. Padahal presiden ada 66 ya Bang. Kita pernah gugat dulu 66 kebohongan Presiden Joko Widodo, baik saat kampanye atau dalam janji setelah menjadi kebijakan. Di antara yang paling terkenal adalah masalah mobil SMK. Nah, sampai sekarang belum ketahuan mobil SMK itu. Mobil gaib. Mobil gaib begitu. Yang kedua, di kantongnya ada duit berapa dulu? Sekarang kemana duit itu? Itu kabar bohong atau kabar benar? Halu. Kabar halu, kabar bohong. Harusnya kalau memang konsisten ya, equality before the law, ada kebersamaan di muka hukum. Yang ditangkap bukan hanya Bambang Tri dan Gus Nur. Saudara Joko Widodo harusnya juga ditangkap. Itu baru adil. Tapi kalau memang saudara Joko Widodo tidak ditangkap, ya jangan nangkap Bambang Tri dan juga Gus Nur. Kalaupun ini udah kadung ditangkap, ya harus tanggung jawab presiden. Ya, serahkan ijazah aslinya. Sehingga menjadi tenang kita. Oh, ternyata Bambang Tri keliru. Oh, ya sudah, Bambang Tri penjara saja, jangan hanya 10 tahun. 100 tahun di penjara nggak apa-apa. Kalau memang terbukti Bambang Tri yang salah. Tapi faktanya belum dibuktikan ijazah aslinya. Rakyat kecil dizolimi, ditangkap, langsung dihadirkan di persidangan. Ini zalim atau zalim, saudara? Kita lawan atau kita lawan, saudara? Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing, Bang. Ya, alhamdulillah, atas izin Allah semua akan terjadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang mencabut, Allah juga yang muliakan, Allah juga yang hinakan. Saudara-saudara, terutama majelis hakim dan jaksa, peristiwa politik berhimpitan dengan peristiwa hukum. Sebentar lagi peristiwa politik akan ada. Sekarang udah 2023 ya. 2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar, Anda ingat peristiwa akan jalan terus. Dan kami mencatat rakyat, kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim, kami catat. Dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Itu aja, ingat baik-baik, hakim, jaksa, polisi, Anda telah membuat catatan pribadi Anda yang membuat Anda ini adalah orang-orang zolim yang menzolimi rakyat Indonesia, dalam hal ini Gus Nur dan Bambang Tri, dan kami semua yang mencintai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Semoga demikian, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.